pasti semua dalam keadaan sehat luar biasa karena kita selalu diberkati Tuhan. Masih ingat dengan Lause? Ya, ini ada Lause Ellen di sini. Kita mau memuji Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena pagi ini Tuhan boleh membangunkan kami, Tuhan masih memberikan kami tubuh yang sehat, Tuhan masih memberikan kami nafas yang sehat. Terima kasih buat segala yang kami boleh terima hari ini Tuhan, kami tahu itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami memenuhi hati kami sehingga kami boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita memuji Tuhan, kita angkat pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kita boleh bertepuk tangan ya, yang di rumah semuanya ya, kita memuji Tuhan. Kami
kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, adik-adik tetap mengumpulkan persembahan di dalam celengan yang sudah disediakan dari sekolah minggu ya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan beri syukur, berilah syukur. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sama-sama berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami masih diberikan kesempatan lagi untuk kami boleh berdoa di hadapan Engkau. Kami bersyukur hari ini kami boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Berkati persembahan kami ini Tuhan, biarlah persembahan kami ini boleh berkenan di hadapan Engkau. Berkati orang tua kami, berkati semua kehidupan kami Tuhan, sehingga kami layak untuk menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita mau angkat pujian, Yesus disalib karena cinta kita semua. Adik-adik sekolah minggu, kita mengingat bahwa kasih Tuhan Yesus yang terbesar adalah ketika Dia rela mati di kayu salib untuk kita semua, untuk menebus dosa kita. Ketika kita mengingat gambar tangan dengan lubang di tengahnya, maka kita mengingat kembali kasih-Nya demi kita semua. Dia mati di kayu salib. Adik-adik yang tahu lagunya, kita sama-sama nyanyi sebentar ya. Tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Adik-adik, mari kita sama-sama lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Kita akan berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami boleh berada di hadirat-Mu untuk menerima firman Tuhan. Biarlah hati kami boleh mengerti, pikiran kami boleh menerima, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus, kami anak sekolah minggu siap untuk menerima firman Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu diberkati oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan, cerita lanjutan dari minggu yang lalu. Adik-adik di rumah, ayo siapa yang masih ingat minggu lalu kita cerita tentang apa ya? Ada yang masih ingat tidak? Minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita bahwa Tuhan Yesus dibawa ke pengadilan. Pengadilan itu tempat apa adik-adik? Pengadilan adalah tempat untuk mengadili orang yang bersalah, untuk membuktikan bahwa mereka bersalah atas kesalahannya dan diberikan hukuman.
Nah, pada saat itu Tuhan Yesus dituduh telah melakukan kesalahan. Oleh sebab itu, maka Tuhan Yesus dibawa ke pengadilan di hadapan Raja Pilatus. Tetapi adik-adik, sebenarnya Raja Pilatus tidak mau menghukum Yesus karena dia tahu Tuhan Yesus tidak bersalah. Tetapi karena rakyat semuanya mengatakan Tuhan Yesus harus dihukum, maka akhirnya Yesus dibawa ke hadapan Pilatus. Namun kamu tahu adik-adik, karena Raja Pilatus tidak bisa menghukum Yesus, maka Raja Pilatus mengirim Tuhan Yesus ke hadapan Raja Herodes untuk diadili. Beberapa hari kemudian, Raja Herodes kemudian mengirim kembali Yesus ke hadapan Raja Pilatus. Karena ternyata Raja Pilatus juga tidak bisa mengadili Tuhan Yesus dan menemukan kesalahannya. Nah, adik-adik, maka Raja Pilatus memukul Tuhan Yesus. Raja Pilatus memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk memukul Tuhan Yesus, dengan harapan rakyat-rakyat akan membebaskan Tuhan Yesus karena dia sudah dihukum. Namun adik-adik, karena adanya hasutan dari imam-imam besar yang tidak menyukai Tuhan Yesus di sana, rakyat tetap mau Tuhan Yesus disalibkan. Oleh karena itu mereka terus berteriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Padahal Raja Pilatus tahu Tuhan Yesus tidaklah harusnya disalibkan. Pada saat itu Raja Pilatus pun berpikir kembali bagaimana caranya untuk menyelamatkan Yesus. Lalu dia membawa satu orang penjahat yang bernama Barabas. Siapa namanya adik-adik? Barabas. Nah, Barabas ini adalah seorang penjahat, makanya dia dipenjara. Lalu Barabas ini dikeluarkan dari penjara untuk diadili. Lalu Raja Pilatus berkata kepada rakyatnya, ada Barabas dan Yesus di sini. Pilihlah satu untuk dibebaskan dan satu untuk disalibkan. Adik-adik, kamu tahu, karena rakyat itu adalah hatinya sudah dihasut oleh imam-imam yang ada, yang tidak menyukai Tuhan Yesus, maka mereka memilih untuk membebaskan Barabas dan menyalibkan Tuhan Yesus. Oleh sebab itulah akhirnya Raja Pilatus menyerah dan pasrah, dan akhirnya Tuhan Yesus dibawa untuk disalibkan dengan sorakan rakyat yang mengiringnya. Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Adik-adik sekolah minggu, dari cerita Tuhan Yesus disalibkan, kita semua tahu bahwa itu sangat menderita. Disalibkan itu sangat sakit dan sengsara. Namun Tuhan Yesus tetap mau melakukannya untuk menggenapi janji Allah. Tuhan Yesus dipakai untuk membebaskan kita dari dosa. Adik-adik, kamu tahu Tuhan Yesus rela disalibkan dengan keadaan dia tidak diadili dengan adil. Dia dituduh melakukan hal yang tidak dia lakukan. Dia menerima hinaan, ejekan, dan olokan semua rakyat yang di sana, dan juga penguasa Romawi. Adik di rumah pernah tidak diperlakukan tidak adil? Ketika adik tidak membuat kesalahan, namun adik-adik menerima hukumannya. Yang tidak berbuat salah malah mendapatkan kebebasan, mendapatkan hadiah. Bagaimana perasaan adik di rumah jika diperlakukan seperti itu? Pasti sangat menderita ya adik-adik. Apalagi hukumannya itu adalah hukuman yang sangat menyakitkan, yang membuat kita sengsara. Tetapi Tuhan Yesus mengemban itu semua. Dia mengemban itu untuk menggenapi janji Allah. Kalau adik-adik di rumah pernah menonton film di mana kita menyambut hari Paskah untuk mengingat kematian Tuhan Yesus, adik-adik boleh melihat di mana Tuhan Yesus disalibkan dengan tangan yang dipaku, tembus, dan juga kakinya yang dipaku, dan juga kepala yang bermahkota duri, dan bahkan lambungnya yang ditusuk dengan tombak. Tetapi ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia bahkan berkata, Allah, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sungguh luar biasa adik-adik, ketika Tuhan Yesus diadili dengan tidak adil dan dia mengemban hukuman yang membuat dia sangat sengsara, tetapi dia masih berdoa kepada Allah untuk mengampuni orang-orang yang menyakitinya. Dia bukan hanya berdoa untuk rakyat yang di sana, tapi dia juga berdoa untuk penguasa Romawi. Dia berdoa untuk setiap orang yang ada di sana. Begitu besar hati dan kasih Tuhan Yesus. Dari doa Yesus ketika dia berkata,
Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dari sini adik-adik kita bisa belajar 3 hal. Ayo adik-adik kita sama-sama mengingat ya. Yang pertama itu menunjukkan kasih, yaitu kasih Allah kepada kita manusia dan seluruh dunia, sehingga ia rela untuk disalibkan menebus dosa kita semua. Kasih ya adik-adik. Yang kedua itu karena sebagai tanda bahwa Yesus adalah perantara antara manusia dengan Allah, sehingga janji Allah kepada dunia ini untuk mengirimkan penyelamat dunia boleh digenapi oleh Yesus. Yang ketiga, kita boleh belajar Yesus memiliki keyakinan yang sungguh-sungguh kepada Bapa yang di surga, sehingga walaupun dia sengsara dan kesakitan, dia tidak meninggalkan apa yang menjadi perintah Bapa yang di surga, tetapi dia menyelesaikan apa yang ditugaskan, sehingga akhirnya Yesus boleh memperoleh kemenangan, yaitu naik ke surga bersama dengan Bapa. Adik-adik kita ulang sama-sama ya, 3 hal yang bisa kita pelajari dari doa Yesus. Yang pertama, kasih Allah. Yang kedua, Yesus adalah perantara antara manusia dengan Allah. Yang ketiga, keyakinan kepada Allah sehingga kita boleh dimenangkan. Adik-adik ingat ya, kita sudah sama-sama belajar. Ayat hafalan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat ke-24a. Ayo adik-adik sama-sama buka Alkitabnya, cari kitab 1 Petrus. 1 Petrus pasal 2 ayat ke-24a. Kita sama-sama baca ya adik-adik. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Sekali lagi ya adik-adik, 1 Petrus pasal yang kedua ayat ke-24a. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Adik-adik, kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Kita mengingat bahwa kita harus memiliki keyakinan yang sungguh di dalam Kristus, karena Dia rela mati di kayu salib, sengsara, menderita, dan sangat sakit untuk kita semua. Yang kita lakukan adalah memiliki keyakinan, iman, dan boleh memancarkan kasih kita seperti kasih Tuhan Yesus kepada dunia. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati adik-adik dan semua yang mendengarkan di rumah. Kita sama-sama lipat tangannya dan berdoa untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Ayo adik-adik. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di surga, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Kami sungguh bersyukur karena Engkau rela mati di kayu salib, menderita dan sengsara. Engkau diperlakukan tidak adil, namun Engkau tetap berkemenangan karena Engkau berpegang kepada janji Allah. Kami anak-anak sekolah minggu mau belajar untuk memegang janji Allah, berkeyakinan di dalamnya dengan iman, dan memperlakukan kasih kepada sesama dan juga kepada Allah. Biarlah Tuhan Engkau yang memampukan kami, anak-anak sekolah minggu, mulai dari kami kecil hingga kami dewasa nanti. Kami semua berserah hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih Yesus atas kasih-Mu yang begitu besar. Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur dan mengucapkan doa ini. Haleluya. Amin. Kiranya firman Tuhan memberkati adik-adik dan semua yang mendengarkan di rumah. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mau sama-sama doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
ibadah hari ini selesai. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. XYZ,